Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Guru Celi di hari Jumat yang insya Allah berkah ini. Alhamdulillah hari ini anak-anak SD Muci sedang melaksanakan puasa di tanggal 9 Muharram ya. Mudah-mudahan anak-anak dikuatkan sampai nanti berbuka puasa. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Anak-anak Bu Guru, hari ini kita akan belajar sesuatu yang menarik yang berada di sekeliling kalian. Itu tentang tanaman khas Indonesia, yang ternyata tanaman itu tidak hanya digunakan untuk bahan makanan saja, tetapi bisa digunakan untuk obat-obatan. Dan semua itu ada di sekeliling kita. Sebelum kita mengawali pelajaran, mari biasakan terlebih dahulu untuk bersyukur kepada Allah, mengucapkan Alhamdulillah karena kita masih diberikan kesehatan. Agar pembelajaran ini lebih berkah, mari kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita awali pelajaran tema 2, subtema 2. Pelajarannya nanti ada IPS dan Bahasa Indonesia. Jadi anak-anak persiapkan buku tema 2, buku tulis tema 2. Di situ nanti ditulis Bahasa Indonesianya dirangkum dan nanti IPS-nya juga dirangkum. IPS yang akan kita pelajari yaitu tentang rempah-rempah yang ada di Indonesia. Yang pertama yang perlu anak-anak ketahui, rempah-rempah cengkih. Ya. Cengkih merupakan tanaman yang berasal dari Indonesia, asli loh ya. Nah, merupakan sesuatu yang biasa digunakan sebagai obat. Kalau kalian sedang alergi dingin seperti sekarang ini, nah cengkeh itu bisa digunakan sebagai obat alergi dingin. Selain itu, bisa juga dijadikan bumbu tambahan ya. Bumbu tambahan kue bisa, dan untuk masakan-masakan rumahan juga bisa. Itu manfaat cengkih. Nanti Bu Guru tunjukkan gambar cengkih. Nah, yang kedua itu tanaman pala. Pala itu bentuknya silindris, warnanya hitam. Biasanya di dapur banyak. Coba anak-anak bisa tanyakan ke Bapak Ibu, pala itu bentuknya seperti apa ya. Biasanya pala itu dagingnya itu bisa digunakan untuk manisan. Itu kalau masih bentuknya bundar, baru jatuh dari pohonnya, itu kan ada kulit tebalnya, itu biasanya digunakan untuk manisan. Terus bisa juga untuk campuran roti, membuat saus, dan nanti bijinya biasanya itu digunakan untuk rempah-rempah, untuk memasak di rumah. Itu tentang pala. Dan pala ini di Indonesia itu terbesar ketiga. Kalau cengkeh kan terbesar di dunia, tapi kalau untuk pala itu kita, negara Indonesia, terbesar ketiga. Nah, sekarang kita memahami tentang lada. Lada, paham ya, yang bundar kecil-kecil itu. Nah, lada ini merupakan tanaman yang berasal dari Indonesia juga. Itu ada 2 macam, ada lada hitam ya. Terus juga ada lada yang berbentuknya sedikit kecoklatan kayak gitu ya. Nah, biasanya lada ini dijadikan obat sebagai obat kembung. Nek kalian sedang kembung, sakit perutnya, bisa menggunakan pala. Nanti direbus, nah airnya bisa diminum oleh kalian. Nah, yang keempat itu kapulaga. Jadi kapulaga itu banyak ditemukan di Indonesia dan di India. Kalau di Indonesia itu bulat, warnanya merah. Tetapi kalau di India itu bulat, warnanya hijau. Nah, kapulaga ini biasanya digunakan juga sebagai rempah dalam mencampur bumbu makanan. Selain itu, ketika kalian sakit perut, melilit, batuk, pilek, kalian bisa menggunakan kapulaga ini, karena kalau dibuka bijinya kan kecil-kecil. Ketika dimaam itu memunculkan wangi mint atau semeriwing kalau bahasa Jawa itu untuk kapulaga. Yang selanjutnya, Bu Guru berada di tempat yang sangat luas ini. Ini merupakan tanaman-tanaman jahe. Nah, kan banyak nih. Ini berada di Cipete, jadi tidak usah jauh-jauh mencari pohon
jahe ke negeri orang. Di Indonesia tuh banyak. Jahe ini biasanya digunakan rempah ataupun sebagai obat. Jadi bentuknya kan rimpang. Jahe itu memang ada dua macam, dua jenis. Ada yang jahe merah itu, dan terus ada yang jahe kuning. Jadi agak kuning, agak krem seperti itu. Jahe merah biasanya digunakan sebagai campuran jamu juga karena itu sangat bagus untuk kesehatan. Jahe kuning atau krem kebanyakan biasanya digunakan untuk masakan. Jadi dua-duanya bisa digunakan sebagai obat, bisa digunakan sebagai bumbu masakan juga. Nah, ketika jahe digunakan untuk hal yang lain itu sebagai penghilang amis. Kalau kalian masak daging ataupun ayam kan amis, bisa menggunakan jahe. Itu adalah tanaman-tanaman tradisional yang Bu Guru bisa sampaikan. Nanti di rumah tolong browsing atau tanya ke bapak ibu yang ada di rumah, ke kakek nenek atau ke tetangga, apa saja sih tanaman rempah yang ada di Indonesia, karena masih banyak sekali. Anak-anak perlu tahu agar nanti anak-anak bisa melestarikan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Caranya bagaimana anak-anak? Anak-anak bisa menanam di depan rumah, di polybag atau di bekas rinso deterjen ya, atau bekas ada kaleng bekas, bisa tanamlah di situ. Jadi jangan sampai kita melupakan obat-obatan tradisional khas dari Indonesia gitu ya. Itu yang dapat Bu Guru sampaikan, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Nah, nanti bahasa Indonesianya kita akan belajar membuat kipas angin sederhana. Karena sekarang kan cuacanya lagi panas. Kalau menggunakan kipas listrik kan tidak bisa dibawa kemanapun. Lah nanti kita praktek membuat cara membuat kipas angin sederhana. Demikian yang bisa Bu Guru sampaikan. Tetap semangat. Bismillah, pandemi ini akan segera berakhir. Terus di rumah jangan lupa untuk dirangkum. Setelah dirangkum, rangkumannya foto kirim ke Bu Guru. Oke? Tetap semangat ya. Sebelum itu mari kita, karena ini hari Jumat, berarti saatnya untuk tepuk wong Banyumas. Siap ya? Yang keras di rumah udah hafal iki. Tepuk wong Banyumas. Inyong inyong, rika rika, inyong rika, wong Banyumas, Banyumas Satria better oke. Demikian dari Bu Guru, mohon maaf kalau banyak kata yang salah atau yang hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.